أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ikhwani fiddin, rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Allah masih memberi kita keimanan, kesempatan, dan kesehatan sehingga kita bisa bertemu kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi pertemuan kita pada pagi hari ini. Salawat dan salam kita haturkan kepada uswatun hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Hari ini kita melanjutkan materi kita, yaitu prinsip yang kedua, yaitu al-usul al-ishrun yang kedua, rujukan umat Islam. Kita ulangi lagi bahwa Al-Quranul Karim wa sunnah al-mutahharah marji'u kulli muslimin fi ta'arrufi ahkamil Islam. Al-Quran Al-Karim dan sunnah al-mutahharah adalah referensi, rujukan bagi setiap muslim dalam mengetahui dan menetapkan hukum Islam. Wa yafhamul Qur'anu tibaqan liqawaidil lughatil arabiyyah min ghairi takallufin wala ta'assufin. Memahami Al-Quran haruslah memahami pula seluk-beluk bahasa Arab tanpa takalluf dan ta'assuf. Wa yarji'u fi fahmi sunnatil mutahharah ila rijalil hadis istiqat. Dan memahami sunnah Rasul harus diserahkan kepada ahli hadis, para ahli hadis yang ahli dalam bidang ini. Kita kembali memasuki kaidah yang pertama, yaitu Al-Quranul Karim wa sunnah al-mutahharah marji'u kulli muslimin fi ta'arrufi ahkamil Islam. Al-Quran Al-Karim dan sunnah al-mutahharah adalah rujukan atau referensi bagi setiap muslim dalam mengetahui dan menetapkan hukum Islam. Jadi tentu saja ini adalah rujukan yang tertinggi. Tetapi tentu saja bahwa ada hal-hal yang jelas nanti diatur di dalam Al-Quranul Karim, tetapi ada juga yang kemudian tidak dibahas di dalam Al-Quranul Karim dan hadis, dikembalikan kepada zaman dan manusia saat ini. Misalkan kita berbicara tentang teknologi, tentunya nggak ada misalkan di dalam Al-Quran 8 langkah untuk mengatasi mobil mogok, nah itu nggak ada. Itu dikembalikan kepada teknologi masa sekarang. Ya. Tetapi secara umum bahwa adab-adab kemudian ubudiyah, yaitu adalah referensi kita dari Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya. Oleh karena itu Rasulullah SAW sudah bersabda, "Idza amartukum bisyai'in min dinikum fakhudhu bih." Kalau aku perintahkan kalian mengenai urusan agama kalian, maka ambillah dia. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Idza amartukum bisyai'in min amrid dunya, ya, antum a'lamu bi amri dunyakum. Ya, kalau aku perintahkan pada kalian urusan dunia, maka
kalian lebih tahu urusan dunia kalian. Ya, maka kemudian ada yang sawabit di dalam ajaran Islam ya mengenai akidah, mengenai ibadah, ya. Tetapi ada juga yang murunah, yang senantiasa bergerak, yaitu masalah muamalah, ya. Masalah urusan-urusan dunia itu adalah sesuatu yang tentu saja mengikuti perkembangan zaman. Kalau kemudian kita tidak mengikuti perkembangan zaman, ya kita akan dilindas. Ya. Sesuatu yang sawabit di dalam Islam itu ya harus kita pegang kuat. Kalau kemudian kita jadikan dia murunah, bergerak, maka kita akan tersesat. Tetapi sebaliknya, kalau sesuatu yang murunah, sesuatu yang bergerak, dinamis, mengikuti perkembangan zaman tentang teknologi, maka kalau kita menjadikannya statis, kita tidak bergerak, maka kita akan dilindas oleh zaman. Nah, di dalam hadis Nabi, ya, Rasulullah SAW itu telah menjelaskan taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima. Aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kamu tidak akan tersesat selama berpegang kepada keduanya. Kitab Allah wa sunnata rasulih, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Kitab Allah ya, tentu saja maknanya adalah Al-Quranul Karim. Sunnah Rasulnya maknanya adalah segala sesuatu yang berasal dari Rasulullah SAW. Apakah itu perkataan beliau, perbuatan beliau, atau sesuatu yang didiamkan oleh beliau. Ya. Jadi kita juga mengerti ya makna sunnah itu. Sunnah itu kalau di dalam fikih, maka itu maknanya adalah hukum sunnah. Hukum sunnah itu yusabu ala fi'lihi wala yu'aqabu ala tarkihi. Kita akan mendapatkan pahala kalau kita menjalankannya, tetapi tidak berdosa kalau meninggalkannya. Itu namanya hukum sunnah. Tetapi kalau sunnah Rasul, ya segala sesuatu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Terus hukumnya apa? Nah, hukumnya macam-macam. Ya, misalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, itu bisa bermakna wajib atau sunnah kalau dalam fikih. Yang didiamkan oleh Rasulullah SAW bisa bermakna mubah. Yang dilarang oleh Rasul bisa bermakna makruh atau haram. Nah, jadi bisa membedakan antara hukum sunnah dan sunnah Rasul. Ya. Tetapi inti dari perkataan Rasulullah SAW ini adalah pegangan kaum muslimin ya, yang utama itu adalah kitabullah wa sunnatu rasuli, yaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya. Hadis yang sejenis dengan redaksional yang sama atau sedikit berbeda banyak ya tentang hal ini. Maka ini adalah hadis yang sahih, hadis sahih, walaupun kemudian redaksionalnya ada yang berbeda. Dan juga ketika Mu'adz bin Jabal ya diutus oleh Rasulullah SAW ke negeri Yaman, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma arada ayyab'atsa Mu'adz ilal Yaman ya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman, maka beliau bertanya, kaifa taqdi idza arada laka qada'un ya. Gimana engkau Mu'adz kalau memberikan keputusan apabila ada sebuah peradilan atau hukum yang dihadapkan kepada engkau? Maka Mu'adz bin Jabal kemudian mengatakan, aqdi bi kitabillah. Ya, aku akan putuskan menggunakan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah SAW bertanya lagi, fa illam tajid fi kitabillah. Gimana kalau engkau tidak menemukannya di dalam kitabullah, dalam Al-Qur'anul Karim? Maka Mu'adz kemudian mengatakan,
Fabi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Maka aku akan menggunakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nggak ada dalam Al-Quran, tentunya hadis Nabi itu menjadi penjelas, juga kadang-kadang yang memerinci ya tentang Al-Quranul Karim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya lagi, ya, yaitu fa'ilam tajid fi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala fi kitabillah. Ya, seandainya engkau tidak mendapatkan ya ketika menetapkan hukum itu di dalam sunnah Rasulullah SAW dan juga nggak ada dalam kitabullah. Memang nggak semuanya diatur secara detail ya. Tadi ya ada yang sawabit, ada yang murunah. Mu'ad menjawab, ajtahidu ra'yi wala alu. Ya, maka aku akan berijtihad menggunakan pendapatku, ra'yu, akalku, dan aku tidak akan mengurangi. Artinya tidak mengurangi, menambah dari apa yang ada di dalam sunnah Nabi dan juga di dalam kitabullah. Ya. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menepuk dadanya Mu'adz bin Yaman dan kemudian bersabda, Alhamdulillahilladzi waffaqa rasulillahi lima yurdi Rasulullah. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada utusan Rasulullah untuk melakukan apa yang membuat senang Rasulullah SAW. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Ini juga memperjelas bahwa rujukan kaum muslimin pertama apa? Kitabullah. Kalau enggak ada di dalam kitabullah, ya kita mencari dalam sunnah Rasul atau hadis Nabi. Kalau tidak, ya kita ijtihad. Makna kita ini ya mereka yang memang mempunyai kapasitas untuk ijtihad. Ya. Makanya ulama kemudian menetapkan ijtihad ini diantaranya adalah ijma, ya ijma para sahabat, ya termasuk Mu'adz bin Jabal ini kan, ijma para tabi'in, ya. Dan juga kias, ya kias itu tentunya mengkomparasikan sebuah hukum yang tidak ada dalilnya dengan hukum yang setara, ya. Nah, itu ditetapkan juga oleh para ulama menjadi sandaran bagi kita. Maknanya adalah ijtihad. Nah, itu nanti pembahasan tersendiri, ya. Nah, kemudian kaidah berikutnya, wa yufhamul Qur'anul tibaqan liqawaidil lughatil arabiyyah min ghairi takallufin wala ta'assufin. Memahami Al-Qur'an haruslah memahami pula seluk-beluk bahasa Arab tanpa takalluf dan ta'assuf, ya. Artinya Al-Qur'an ini diturunkan di dalam bahasa Arab, ya. Nah, sehingga dan berbahasa Arabnya Al-Qur'an itu dengan bahasa Arab yang fasih dan benar, ya. Saat itu di Makkah Al-Mukarramah tanpa ada kesalahan dalam penyebutan kata. Ya, bahasa Arab pertama kali itu dikenal sebagai bahasa-bahasa orang-orang di semenanjung Arab. Dan Al-Quran ditulis dalam bahasa Arab yang sangat indah susunannya dan rangkaian kalimatnya. Karena itu bahasa Arab itu kalau orang Arab menganggapnya seperti sihir. Ya. Karena Al-Quran diturunkan pada bangsa Arab yang pandai bahasa Arab tentunya. Tetapi mereka itu memperhatikan keindahan kata, kefasihan bicara, dan perasaan yang kuat terhadap keindahan bahasanya. Nah, jadi harus dipahami itu ya. Makanya orang-orang Quraisy itu kalau mendengarkan Al-Quran sebenarnya itu mereka menganggap ini sebuah syair yang indah. Ya, mereka sangat terpesona. Dan mereka selalu akan mengatakan pasti ini bukan bikinan manusia. Walaupun mereka tetap dalam kekafirannya. Kenapa? Karena mereka sudah memiliki rasa terhadap bahasa itu. Ya, yaitu rasa bahasa Arab. Bagi orang Arab,
Al-Quran itu seperti sihir ya ketika mereka mendengarkannya. Kenapa? Ya karena karakter bahasa Arab dalam Al-Quran itu sendiri ya. Mereka orang Arab yang memiliki pengetahuan dalam bahasa Arab itu akan mudah memahami bahasa Arab, memahami Al-Quran. Jadi tidak perlu diceritakan, mereka akan memahami maknanya. Ya. Misalkan kita di Indonesia ini ya, misalkan ini. Nah, kemudian ada kata-kata pusing tujuh keliling. Maka tidak perlu kita menceritakan apa maknanya pusing tujuh keliling. Kenapa enggak delapan keliling? Ya, jadi mereka sudah memahami maknanya. Nah, kalau kemudian terjadi distorsi bahasa, kelak anak cucu kita harus dijelaskan tentang tulisan-tulisan dalam novel, dalam buku-buku, kitab-kitab, apa makna dari pusing tujuh keliling. Ya. Jadi nggak bisa kemudian diartikan gara-gara muter tujuh kali, maka jadi pusing. Enggak. Ya. Nah, orang Arab itu paham banget dengan bahasa Arab, dan salah satu mukjizat Al-Quran itu justru juga dalam aspek bahasanya. Apa itu sastranya, balaghahnya, fasohahnya, uslub, rangkaian kalimatnya. Ya, jadi bahasa Quran itu memiliki keindahan dan gaya bahasa. Ya, yang itu diambil dari bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lainnya. Jadi mungkin kalau di Indonesia seperti puisi gitu yang indah gitu ya. Walaupun rasa bahasa Arab itu lebih dalam. Ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 103, walau qad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Dan sesungguhnya kami tahu bahwa mereka itu mengatakan sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepada Muhammad. Ya. Lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun wa hadza lisanu arabiyyum mubin. Bahasa yang mereka tuduhkan kepada Nabi Muhammad itu adalah bahasa Ajam, non-Arab. Padahal Al-Quran ini adalah bahasa dalam bahasa Arab yang jelas, Arabiyyum mubin. Nah, sehingga para akademis atau cendekiawan Arab itu zaman itu mereka itu memahami banget apa yang tertulis dalam Al-Quran beserta keindahan-keindahannya. Ya. Artinya mereka kadang-kadang sembunyi-sembunyi untuk mendengarkan Nabi Muhammad SAW itu membaca Al-Quran karena keindahan sastranya. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wa innahu latanzilu rabbil alamin. Ya, Al-Qur'an ini benar-benar diturunkan oleh Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Nazala bihi ruhul amin, yang dibawa turun oleh ruhul amin, yaitu malaikat Jibril, bilisanin arabiyyin mubin, ke dalam hati Muhammad SAW, ya. Kemudian ala qalbika, ya, ke dalam hatimu Muhammad, ya, litakuna minal munzirin, agar kamu menjadi orang-orang yang memberi peringatan. Oh, ini bahasa Arabnya tertaruh di belakangnya, bilisani Arabiyyin mubin, dengan lisan Arab yang jelas. Ya, jadi ini pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala pertama tentang prosesnya dari Allah dibawa oleh Jibril ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, sehingga Rasulullah itu sendiri meskipun beliau adalah ummi, buta huruf, tetapi Al-Quran itu telah masuk ke dalam hatinya. Dengan apa? Bilisani Arabi mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Maka sudah disetting oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasul itu ketika kecil beliau kemudian tinggal di perkampungan yang perkampungan itu menjaga tradisi bahasa Arab yang fasih. Ya, sehingga Rasulullah SAW itu adalah seseorang yang lisannya fasih ya di dalam mengucapkan bahasa Arab. Ya. Sedangkan Imam As-Shatibi itu mengatakan
Al-Qur'anu nazala bilisanil Arab alal jumlah. Al-Quran itu secara keseluruhan ya semuanya memakai bahasa Arab. Maka fatolabu fahmihi innama yakunu min hadat tariqi khossatan. Ya, karena sehingga untuk memahami Al-Quran nggak ada jalan lain kecuali harus menggunakan bahasa Arab. Lianna Allah Ta'ala yaqul, ya karena ini dikukuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan firman-Nya, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ya sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'anul Karim itu dengan bahasa Arab ya agar kamu bisa memahaminya ya. Maka bahasa Arab itu menjadi sumber utama, sumber yang penting dalam memahami Al-Qur'an. Dalam ilmu tafsir ya bahasa Arab itu punya kepentingan lain, yaitu mengetahui makna semantik dari Al-Quran, serta mengetahui makna yang terkandung ya di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka bahasa Arab itu menjadi sarana memahami makna yang terkandung ya di dalam Al-Quran, ya digunakan juga sebagai rujukan dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran. Ya, salah satu ulama Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi ya menjelaskan bahwa bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa Arab yang digunakan dan dikenal pada saat Al-Quran diturunkan. Jadi bahasa Arabnya di situ, bahasa Arab Quraisy. Kalau mau memahaminya, ya dari situ. Gimana orang Quraisy memahaminya? Ya, tanpa melihat perkembangan bahasa Arab yang ada pada saat modern ini. Jadi kemudian berkembang ya bahasa Arab itu ya dengan makna-makna yang bermacam-macam ya. Nah, itu yang dipakai adalah bahasa Arab saat Al-Qur'an itu diturunkan ya, bukan kemudian perkembangannya saat ini. Ya. Maka langkah pertama kalau mentafsirkan Al-Qur'an itu tentunya memahami kosakata ya di dalam Al-Qur'an. Kalau ada yang tidak tahu tentang kosakata, itu menyebabkan ketidakpahaman ya terhadap teks secara keseluruhan. Dan seseorang nggak boleh memberikan makna terhadap ayat Al-Quran berdasarkan yang mereka temukan ya berdasar pendapat ulama pada periode-periode berikutnya. Nah, jadi ya atau ulama modern sekarang ya kemudian memberi makna yang berbeda ya terhadap bahasa Arab. Ya. Kenapa? Karena nanti akan memiliki makna yang berbeda ya dengan pemahaman generasi para sahabat. Ya, dan kita harus mengembalikan makna ayat itu sesuai yang dikenal oleh bangsa Arab dan tradisi mereka. Ya. Misalkan Rasul pernah bersabda taribat yadak, ya, karena ayat hadisnya kan ini berbicara hadis ya bahasa Arab ya. Wanita itu dinikahi karena 4 hal. Ya, kecantikannya, keturunannya, kekayaannya, dan agamanya. Pilihlah agamanya, taribat yadak. Kata taribat yadak, ya maknanya kalau makna biasa ya artinya tepuk tangan. Kenapa bisa tepuk tangan? Ya ternyata tradisi Arab itu, kalau seseorang itu makan enak dan kenyang, maka tangannya dibenamkan ke dalam pasir, kemudian dikeluarkan lagi dan ditepuk. Nah, itu namanya taribat yadak. Nah, ketika kita mengetahui bahwa makna taribat yadak itu adalah makan, kenyang, enak, kemudian tangannya dimasukkan pasir, tepukkan, maka kita bisa memahami kalau menikahi perempuan karena agamanya, seperti itu rasanya. Nah, itu ya. Jadi, tidak sekedar kemudian, oh ini maknanya tepuk tangan. Ya, bukan. Ya. Bahkan perbedaan semantik bahasa Arab itu di dalam Al-Quran bisa menjadikan perbedaan penafsiran para mufasir.
ya, yang mereka berijtihad ya tentang maknanya. Ya, ya misalkan ini ya hukum dakwah. Dakwah itu hukumnya apa? Bukan dihukum ya, tapi apa hukumnya ya. Diambil dari surat Ali Imran ayat 104. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair. Yang artinya ditulis dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan. Sepotong ayat ini itu aja para ulama berbeda pendapat tentang hukum dakwah. Kenapa? Karena memaknai kata-kata minkum, min ya di dalam ayat tersebut. Dan dalam memaknai min itu konsekuensinya menjadi berbeda dalam menetapkan hukum berdakwah. Ya, jadi hukumnya jadi berbeda. Ya. Kata min bermakna bisa litab angit, yaitu maknanya sebagian. Ya, berarti kalau kita artikan hendaklah ada sebagian ya dari umat Islam ini yang berdakwah kepada kebaikan. Karena maknanya sebagian, konsekuensi hukumnya dakwah itu hukumnya adalah fardu kifayah. Jadi sebagian aja yang berangkat. Kalau sebagian udah ya yang lainnya nggak usah. Ya, jadi karena mengartikan kata min ini berkonsekuensi terhadap hukum. Nah itu ya dalam bahasa Arab. Ya. Tetapi sebenarnya min juga bisa bermakna lil bayan, yaitu maknanya semuanya. Kalau min itu dimaknai semuanya, ya konsekuensinya hukum dakwah itu fardu ain. Jadi tidak apa, tidak ini hanya makna bahasa saja, tidak. Tetapi lebih dari itu ada konsekuensi hukumnya ketika menjelaskan tentang bahasa yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Sementara fardu kifayah dan fardu ain kan berbeda. Walaupun nanti ada pembahasan-pembahasannya ya. Hanya karena mengartikan kata min ya. Sedangkan Imam Mujahid ya menyatakan keharaman ya orang yang menafsirkan Al-Qur'an tanpa menguasai bahasa Arab. Dia mengatakan la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yaumil akhir ayatakallama fi kitabillah idza lam yakun aliman ya ini bi ya bukan ba ya bil lughatil arabiyyah. Yaitu la yahillu yang enggak halal ya dimaknai haram berarti ya bagi seseorang yang dia itu beriman pada Allah dan hari akhir ya. Kemudian ayatakallama dia berbicara fi kitabillah, berbicara tentang Al-Qur'an. Tetapi idza lam yakun aliman, dia tidak menguasai bahasa Arab. Ini dalam bukunya Yusuf Qardawi Kaifanata Amal Ma'al Qur'an ya. Jadi Mujahid menjelaskan ya nggak boleh kita kemudian ngomong-ngomong nggak bisa bahasa Arab tapi menafsirkan bahasa Arab padahal tidak menguasai bahasa Arab. Dia menafsirkan Al-Quran maksudnya ya. Jadi tapi kita nggak menguasai la yahillu li ahadin ya tidak boleh, tidak halal ya. Artinya ya, haram ya. Sedangkan Imam Asy-Syatibi itu mengatakan faman arada tafahumahu famin jihati lisanil arabi yafham. Barang siapa yang memahami Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang fasih, maka dia akan bisa memahami Al-Qur'an itu sendiri. Wala sabila ila tatallubi fahmihi min ghairi hadhil jihah. Ya enggak ada jalan lain untuk memahami Al-Qur'anul Karim dari bahasa lain. Nah, sekarang katanya tafsir modern itu kemudian menafsirkan dari jalan yang bermacam-macam. Nah, ini yang harusnya dikembalikan dulu dengan penafsiran yang benar. Ya, barulah kemudian orang bisa kemudian melihat fakta sekarang, ya kan, dibandingkan dengan tafsiran yang sudah benar tadi. Jadi tidak kemudian memberikan tafsiran yang berbeda dari yang ditafsirkan oleh para sahabat atau generasi awal ya. Sehingga Al-Qur'an itu ya menurut Abdurrahman Putri manhaj al-siyaq fi fahmin nas ya. Itu
dalam kaitan dengan pemaknaan sebuah lafaz di dalam Al-Quran, masa seorang mufasir juga harus melihat konteksnya, siyak, agar dapat membedakan makna dari satu dengan yang lain, ya, dan memahami sebuah konteks kebahasaan. Konteks-konteks itu antara lain adalah konteks yang berhubungan dengan tempat, siyak al-makani. Maknanya adalah ya konteks ayat dalam sebuah surat dan kedudukannya, apakah datang sebelum atau sesudahnya, atau dengan memperhatikan posisi ayat dalam sebuah surat. Maksudnya ini ayat ini atau surat ini dibandingkan surat yang lain duluan mana? Ya, turunnya itu duluan mana? Nah, konteksnya bisa jadi kemudian berbeda. Misalkan minuman keras. Ya. Minuman keras ya ketika tertulis di dalam surat Al-Baqarah ya dia itu apa? Qul fihima ismun kabirun wa manafi'un linnas ya. Ada dosa besar tapi ada manfaatnya ya. Tetapi kan ada ayat berikutnya ya. La taqrabus sholata wa antum sukar, surat An-Nisa. Tapi ada juga ayat berikutnya surat Al-Maidah yang dianggap sebagai ayat terakhir tentang minuman keras ya. Fajtanibuhu, tinggalkan. Nah, jadi konteks dengan makan ya tempat atau posisi tempat ayat maksudnya ya. Ya, memperhatikan posisi ayat dalam sebuah surat, posisi kalimat dalam sebuah ayat ya. Sehingga konteks itu harus diperhatikan supaya tidak memotong antara ayat dengan kalimat sebelumnya. Ya. Karena tulisan modern tuh kadang-kadang dianggap tidak boleh menuliskan dengan mengutip apa adanya. Itu dianggap nggak ilmiah ya, seperti jurnal gitu. Jadi dalam jurnal itu seringkali kita itu didorong untuk ayat itu dituliskan seperti yang kamu pahami. Ya, tidak dituliskan sebelumnya. Sebagai contoh dulu Nurholis Majid itu untuk orang-orang menyetujui ide pluralisme, maka dia mengutip surat Ali Imran ayat 64 dengan kata-kata kalimatun sawaun bainana wa bainakum. Ya, satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Padahal di depannya adalah ya ahlal kitab ta'alau ilah. Ya ahlul kitab, marilah kita menuju pada satu kalimat yang sama antara kami dan kamu. Nah, ayat ini secara konteks siyak al-makani berhenti sampai di situ. Dan itu yang dijadikan dalil bahwa ya kita sama Nasrani, sama Yahudi ya sama aja. Kita mempunyai kalimat yang sama. Dan itu dijadikan alasan pluralisme. Ya, semua agama sama. Padahal ayat ini kalau kemudian kalimatnya diteruskan, maka kita akan melihat prinsip yang sangat berbeda. Ya, apa kalimat yang sama antara kita dan ahlul kitab? Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an. Ya, nah ini sudah artinya kita ngajak ahlul kitab itu yuk, ini kalimat kita yang sama adalah kita tidak menyembah selain Allah dan kita tidak menyekutukannya. Artinya kita kan nggak menjadikan yang lain menjadi Tuhan ya, yang kemudian disembah ya. Maka ayatnya juga diteruskan wala yattakhidha ba'duna ba'dun, dan kita tidak menjadikan satu sama lain ya arbaban min dunillah sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, ini kenapa disebut kalimatun sawa, kata yang sama? Karena memang ajaran Yahudi Nasrani juga begitu. Ya, tidak menyekutukan Allah, menyembah hanya kepada Allah dan tidak menjadikan yang lain sebagai Tuhan. Ya. Tetapi kalau diputus hanya dengan
Ya ahlul kitab, yuk kita kembali kepada kalimatun sawa, kata ya kalimat yang sama antara kami dan kamu. Nah, sudah cukup di situ dengan apa? Kemudian disimpulkan bahwa surat Ali Imran ayat 64 itu adalah ajakan. Untuk apa? Untuk pluralisme. Nah, jadi ya kita sama dengan mereka. Artinya ayat berikutnya tempatnya tidak dipakai lagi. Nah, ini menjadi penafsiran yang rusak ya, yang berantakan ya, eh, karena eh, tidak connect dengan ayat yang eh, ayat-ayat yang berikutnya. Ya. Nah kemudian adalah konteks zaman ya atau waktu siyak al-zamani. Konteks waktu sebuah ayat dengan melihat konteks turunnya ayat tersebut ya. Konteks ayat di antara ayat lain sesuai dengan urutan turunnya, yaitu zamannya ya. Nah, kalau sesuai dengan zamannya ya tadi tentang minuman keras itu juga gitu ya. Konteks turunnya ayat. Bahkan kemudian 13 tahun Rasulullah SAW itu kan ayat-ayat tentang beberapa hal itu tidak diturunkan. Ya, misalkan tentang minuman keras, itu tidak diturunkan. Tentang perang, ya nggak ada perang. Bahkan 13 tahun di Makkah itu dilarang untuk perang ayatnya ya. Ya, kufu aidiakum, tahanlah tanganmu untuk berperang. Ya, maka ketika 2 tahun di Madinah turunlah izin untuk berperang. Ya, sampai-sampai tahun itu disebut sanatul amri, ya, yaitu tahun perintah untuk berperang. Ini juga sangat bermanfaat karena orang-orang nggak memahami bahwa di dalam Islam itu syariat-syariat itu kan ada syarat sah, ada rukun-rukunnya. Kalau syarat sahnya nggak terpenuhi ya nggak mungkin lah kita jalankan. Sesuatu yang pribadi misalkan sholat ya, sholat nggak berjamaah misalnya sholat sendiri, itu aja ada syarat sahnya. Ya harus suci dari hadas dan najis, harus menutup aurat, menghadap kiblat, tahu waktu masuk sholat, dan lain-lain. Kalau enggak, ya enggak bisa dijalankan sholat itu. Ya, perempuan yang berhalangan malah enggak sholat. Ya. Demikian pula orang kemudian berusaha untuk menafsirkan perang, bahwa perang itu enggak ada dalam Islam begini. Ya tetap ada, cuman kan ada syarat sah, ada rukun-rukunnya. Ya, jadi ada syarat sahnya. Misalkan ada dakwah qoblal qital. Ya, kita harus dakwah dulu sebelum tiba-tiba perang. Jangan kemudian tiba-tiba perang aja. Ya, nggak bisa. Kita harus mendakwahi masyarakat. Nah, itu konteks zaman atau waktu ya. Kemudian konteks tematik ya, siyak al-maudu'i ya. Yaitu mempelajari Al-Qur'an dengan tema yang sama dan dikumpulkan. Ya, baik itu tema yang umum atau ibarat-ibarat dalam Al-Qur'an atau hukum fikih ya. Juga bisa tema khusus ya, misalkan seorang nabi atau hukum tertentu itu bisa ditelusuri kalau kemudian eh, dalam Al-Qur'an ya. Dan sekarang muncul misalkan tafsir tentang sabar ya, tafsir maudhu'i, yaitu eh, dari Al-Qur'an bagaimana Al-Qur'an bicara tentang sabar ya. Jadi konteksnya tematik. Jadi sabar itu gimana kita bisa memahami setelah eh, tema-tema sabar itu dikumpulkan di dalam satu pembahasan ya. Juga tentang konteks maksud dan tujuan Al-Qur'an ya. Siyak al-maqasidi ya. Jadi ada maqasidnya, ada tujuannya. Apa tujuan diberlakukan syariat seperti ini ya. Misalkan menutup aurat zaman seperti itu, zaman Rasulullah SAW, ya supaya dikenali perempuan yang merdeka dan perempuan budak. Ya, kalau sekarang nggak ada budak, berarti nggak harus menutup aurat, nggak begitu. Ya, karena itu nanti akan berhubungan dengan konteks yang lainnya. Ya, juga
konteks sejarah, ya. Konteks sejarah siyak at-tarihi, ya. Jadi melihat konteks kejadian sejarah masa lalu yang dilihat dari asbabun nuzulnya, yaitu asbabun nuzulnya gimana, ya penting juga. Kemudian dikontekskan dengan sekarang. Karena sahabat itu ketika dalam sebuah peperangan, ada yang maju perang dengan gagah berani, ada yang membaca ayat, ya, janganlah kamu menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan, ya. Nah, sahabat yang mengalami peristiwa itu menceritakan, ya, sababun nuzul ayat itu. Bahwa ayat itu sahabat, khususnya sahabat Ansor, ingin istirahat sejenak dari perang, ya, karena betapa banyak tanah yang bisa digarap untuk pertanian, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan wa anfiqu fi sabilillah wala tulqu aydiyakum ila tahluka. Ya, tetap kamu berinfak jalan Allah dan jangan menjatuhkan dirimu dalam kebinasaan. Jadi ketika punya inisiatif untuk berhenti perang dan garap tanah pertanian, lah itu yang disebut dengan menjatuhkan diri dalam kebinasaan, ya. Jadi lihat konteks tarikhnya, sejarahnya, ya, dihubungkan dengan kondisi sekarang. Maksudnya gimana? Ya, misalkan berbicara udkhulu fis-silmi kafah, ya, kata asilmu mayoritas ulama menyebut al-Islam. Jadi masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Tetapi beberapa ulama menyebut itu adalah perdamaian. Ya, jadi ya, tetapi kalau dilihat dari sababun nuzulnya, yaitu para pemuka Yahudi yang pengen masuk Islam, tetapi punya minta kompensasi. Kompensasi pertama supaya bisa menjalankan ritual Sabtu. Kompensasi yang kedua supaya tetap bisa menjalankan kitab Taurat di malam hari. Nah, kalau melihat konteks itu berarti bukan perdamaian, tetapi kalau kamu mau Islam, ya ambil semua. Ya, tidak kemudian mana yang aku suka, mana yang enggak, ya ambil semua. Masalah kemudian bagaimana kita bisa mengamalkan, misalkan dengan bertahap, dengan mempelajari terlebih dulu. Nah, itu urusan lain ya kan, tapi terima semua dulu. Kan ada ayat-ayat yang kita suka, ada ayat yang kita nggak suka, ada ayat yang kita anggap berat, ada ayat yang kita anggap ringan, dan seterusnya. Tapi terima semua. Masalah kemudian kita bertahap dalam menjalaninya, nah itu lain soal, ya. Juga kemudian melihat konteks bahasa, ya. Jadi lafadz satu dengan lafadz lainnya dengan menggunakan beberapa instrumen menggabungkan lafadz itu, ya. Yaitu bisa melahirkan makna semantik, ya, secara keseluruhan atau sebagiannya, yaitu makna bahasa, ya, dari Al-Qur'an. Nah, jadi secara utuh ya mufasir ya harus memahami ini, ya, di dalam eh, menafsirkan, ya, Al-Qur'anul Karim, ya. Kemudian disebutkan tanpa takalluf dan ta'assuf. Makna takalluf adalah at-ta'arrudu lima la ya'ni. Melakukan hal-hal yang enggak dibutuhkan. Terhadap hal yang sulit, ya, jadi enggak usah, ya, walil amri syakir al asir, ya, terhadap hal yang susah dan berat, jadi enggak usah, ya, gampangannya gini, rasa makso lah. Nah, jadi rasa makso wali malah yutok, ya, yang memaksa diri menempuh kesulitan, wali tajasumi asyi'ab, ini yang menempuh kesulitan, deh, di maknanya di sini. Dalam sebuah asar disebutkan ana wa ummati bara'um minat takalluf. Aku dan umatku berlepas diri dari sikap takalluf, ya. Sedangkan ta'assuf adalah melakukan sesuatu tanpa ilmu dan landasan petunjuk. Ta'assuf itu maknanya bisa ngawur, nah gitu kan. Biwari ilmin wa hidayatin, ya. Juga mengambil sesuatu jalan tanpa terlebih dahulu mencari kejelasan, tanpa perenungan, tanpa pemikiran, dan tidak sadar dari kesesatan, ya. Lata beluhu syafaati imaman asufan. Nah, itu, ya, asufan ta'asuf. Aija iron zoluman, ya.
Kata Rasul, syafaatku itu tidak sampai kepada penguasa yang sewenang-wenang, yaitu enggak adil dan zalim. Ya, jadi ta'assuf itu sewenang-wenang, sakarepe dhewe. Jadi kita memaknai bahasa itu jangan makso dan jangan kemudian menafsirkan seenaknya sendiri. Ya, Abu Bakar itu pernah ditanya oleh sahabat-sahabatnya tentang surat Abasa, ya, ayat yang ke-31, ya, tentang wa fakihatan wa abba, ya. Nah, kemudian Abu Bakar itu sampai kemudian mengatakan, langit mana yang akan menaungiku dan bumi mana yang menjadi tempat berpijakku bila aku mengatakan terhadap kitabullah hal yang tidak aku ketahui. Padahal dia orang Arab yang cerdas. Tetapi ketika memaknai surat Abasa ayat 31, wa fakihatan wa abba, kalau diartikan terjemahnya buah-buahan dan rumput-rumputan, ketika nggak tahu, gampangannya ya jangan maksa. Ya, jadi jangan maksa ya untuk kemudian kita mengetahui. Sama Umar Ibnul Khattab juga ditanyakan ayat yang sama, dan Umar kemudian mengatakan, ya, demi kamu ya Umar ya Ibnul Khattab, sesungguhnya ini adalah perbuatan takalluf. Inna hadalahu wa takalluf. Ya, ini adalah makso ya untuk kudu ketemu. Ya nggak usah ya. Makanya memakai bahasa Arab tanpa takalluf, tanpa ta'assuf, ya. Nah, kemudian karena waktu ya, kita langsung ke kaidah wa yarji'u fi fahmis sunnah, ya. Jadi memahami sunnah mutahharah, sunnah Nabi itu adalah ila rijalil hadis as-siqat, yaitu dengan rijalul hadis as-siqat, ya, atau ahli hadis yang ahli dalam bidang ini, ya. Ini dijadikan contoh ya, misalkan contoh hadis, ya. Contoh hadisnya, hadatsani Yahya bin Ja'far hadatsana Abdur Razzaq an Ma'mar an Hammam qala sami'tu Aba Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza anfaqat al mar'atu min kasbi zaujiha an ghairi amrihi falahu nisfu ajrin. Ya, telah menceritakan kepadaku Yahya bin Ja'far, telah menceritakan pada kami Abdur Razzaq dari Ma'mar, dari Hammam, ya, berkata, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu an mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang istri bersedekah dari harta hasil usaha suaminya tanpa perintah suaminya, maka bagi suaminya mendapat separuh pahala. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sanad kalau diurutkan nama ya, Yahya bin Ja'far, Abdur Razzaq, Ma'mar, Hammam, Abu Hurairah sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang disebut dengan sanad, ya. Sanad itu artinya sandaran, tempat bersandar, yaitu jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis, nama-nama itu, ya. Sebenarnya kalau di depan kan berarti Bukhari menceritakan dari Yahya bin Ja'far dan seterusnya, ya. Jadi semua dari penutur itulah yang mencatat hadis atau menghafalkan jalurnya sampai Rasulullah SAW. Nah, sanad itu berfungsi menggambarkan keaslian riwayat, ya. Walaupun sanad ini kadang-kadang beda, hadisnya isinya sama, tapi bisa jadi yang bercerita beda. Bisa, misalkan tentang sholat sunnah tasbih, yaitu ada perbedaan tentang jalur periwayatan. Yang satu pakai jalur lain, ini jalur yang berbeda, ya. Nah, itu sanad itulah yang disebut tadi ya di dalam kaidah tadi rijal hadis, ya. Rijalul hadis itu orang-orang ini tadi, ya, acuan bagi ulama dan peneliti hadis meneliti rentetan periwayatan hadis, ya. Nanti akan dilihat orang-orang ini aspek kualitas dan integritasnya, ya, sehubungan sanad ini, ya. Kemudian istilah rijalul hadis as-siqah tadi artinya siqah itu terpercaya. Dalam konteks hadis, siqah itu merujuk pada orang yang adil dan dobit, ya. Siqah itu gabungan dua sifat ya, adil, dobit, ya.
Apa makna dari adil dan dobit ya? Ya ini kalau dalam kitabnya ada Tajarid Asma Is-Sahabah. Nah ini berisi para periwayat hadis ya. Al-Isobah fi Tamyizis Sahabah. Ya. Nah itu di sana diceritakan tentang riwayat yang itu menunjukkan kredibilitas para periwayat hadis. Ya, maka kalau untuk meneliti hadis, yaitu rijalul hadisnya itu, ya baik nanti rawinya ya sampai yang sanatnya itu. Ya, nah kemudian yang dinilai adalah matan. Ya, kalimat ida angfaqat almar'atu min kasbi zaujiha an ghairi amri falahu nisfu ajri itu adalah matan. Matan itu maksudnya adalah redaksional. Ya, redaksional. Kalau dalam bahasa hadisnya ghayatus sanad, ya, ujung dari sanad. Jadi ujung dari sanad itu waqala Rasulullah itu kalau marfu ya, kalau para nggak Rasul nggak sampai para sahabat ya mungkotik ya terputus ya. Jadi ujung sanadnya. Ya. Kalau kita lihat kemudian berikutnya adalah rawi. Ya. Rawi ini adalah Imam Bukhari. Ya, rawinya adalah Imam Bukhari. Kalau dari tingkatannya Abu Hurairah, itu rawi tingkatan sahabat. Ya. Abdul Razak, Ma'mar, Hamam adalah rawi tingkatan tabi'in, tabi'un tabi'in. Ya. Sedangkan Imam Bukhari rawi tingkatan mudawwin. Dia pencatat hadisnya. Nah, jadi urutannya gini. Di dalam kitab Rijalul Hadis nanti ya orang-orang ini yang dinilai. Ya, kredibilitas moral, juga kredibilitas ilmunya, akalnya. Ya. Nah ini pendapat Imam Muslim yang mengatakan, ketahuilah semoga Allah memberi taufik bahwa wajib bagi setiap muslim untuk mengetahui perbedaan antara riwayat yang sahih dan tidak sahih. Dan perbedaan antara perawi yang sikoh dan yang tertuduh berdusta. Dan hendaknya tidak meriwayatkan hadis-hadis tersebut kecuali yang diketahui kesohihannya dan selamat dari para perawinya. Ya. Hadis itu setidaknya mencakup beberapa kriteria ya, rangkaian perawi dan sanadnya harus bersambung dari perawi pertama sampai yang terakhir. Ya, jadi ya, nggak mungkin hadis ini diterima si A lah, si A nggak pernah ketemu sama si B, atau si A baru lahir, si B udah mati, nah, itu nggak ketemu, jadi hadisnya jadi aneh ya, jadi catatan. Ya, perawi itu harus sikot, adil dan dobit. Ya, adil dan dobit itu eh, yang dimaknai adalah eh, adil itu perawinya itu harus muslim. Ya, kalau non muslim jelas nggak bisa. Itu makna adil. Kemudian balik, berakal sehat, tidak melakukan perbuatan fasik, tidak rusak moralnya. Kalau dobit, periwayatan si perawinya itu meriwayatkan tidak bertentangan dengan perawi yang sikoh lainnya. Jadi ini hadis yang kuat, ya ini bertentangan, enggak. Hafalannya kuat, enggak jelek, ya tidak salah dalam menghafalkan, enggak lupa dan enggak keliru. Nah itu dobit. Ya, jadi ya kurang lebih adil itu kredibilitas moralnya, ya dobit itu kredibilitas akalnya. Ya. Kemudian hadis itu setidaknya matan atau redaksionalnya terhindar dari cacat, ya ilat dan dari syadz ya ke sesuatu yang janggal. Juga perawinya harus hidup sezaman ya. Nah, jadi karena waktu ya, maka kita bisa memahami ya kaidah ya yang ditulis di dalam Al-Usul Al-Ishrun ya. Al-Qur'an dan sunnah Rasul itu referensi bagi setiap muslim dalam mengetahui dan menetapkan hukum Islam. Memahami Al-Quran harus memahami seluk-beluk bahasa Arab tanpa takalluf dan ta'assuf. Ya, karena mempelajari ulumul Quran juga dengan bahasa Arab. Ya, jadi kalau mau cari tafsir, saya menafsirkan sendiri, ya harus memahami bahasa Arab, ya kan. Sementara memahami sunnah dikembalikan pada rijalul hadis asikot. Ya, orang-orang yang meriwayatkan hadis ini, ya dia gimana kredibilitas moral, kredibilitas
akalnya, ya termasuk rawinya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Kurang lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz Abdullah Sunono atas penyampaiannya Ustadz Andri Nugraha Laksana. Tadi sudah cukup jelas disampaikan oleh Ustadz berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah dan juga bagaimana kita memahaminya berkaitan dengan prinsip kedua di dalam usul Ashrin. Bagi para jamaah yang ingin bertanya bisa melalui chat ataupun angkat tangan, namun kita batasi karena waktu yang terbatas. Di kolom chat sudah ada dua pertanyaan, Ustadz. Izin saya bacakan, langsung saya bacakan dua-duanya. Yang pertama dari Tumar SAG, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh orang yang tidak paham bahasa Arab mentadaburi ayat Al-Quran? Yang kedua dari Eko Harjito, izin bertanya Ustadz, lalu bagaimana implementasi baligu anni walau ayah bagi kita yang minim ilmu bahasa Arab? Tafadhol Ustadz. Uh, Tadabbur tentu saja kita adalah setiap dari kita yang memang kita itu bukan orang yang termasuk bisa memahami dari Al-Quran, maka kita itu cukup ittiba ilal imam min a'immatiddin. Ya kita cukup ikut aja, mengikuti dari apa yang ditafsirkan dari para ulama. Ya, kita tidak mencari tafsir-tafsir yang lainnya. Ya, kita cari tafsir dari para ulama. Kalau kita sendiri nggak bisa memahaminya, maka tugas kita adalah belajar dari yang paham tentang itu. Jadi kita tidak memahami dengan keliru, apalagi memaksakan diri terhadap sesuatu yang kita nggak ngerti. Jadi sederhananya gitu. Kamarnya saya orang yang nggak ngerti, ya tanya aja pada yang ngerti. Ya, kita belajar di situ. Ya. Nah itu demikian. Demikian pula balighu anni walau ayat. Sampaikan dari aku satu ayat. Ya. Jadi kalau itu mau dijelaskan dengan hadis lain, Rasulullah SAW itu kan pernah bersabda, gimana itu, eh, nadhara imra'atan. Ya. Semoga Allah mencerahkan wajah seseorang. Siapakah seseorang yang wajahnya dicerahkan itu? Yaitu mereka yang sami aminna syai'an, yang mendengarkan dari akunya Rasulullah sesuatu. Jadi kalau sahabat itu kan jelas ya mendengarkan dari Rasulullah. Kalau tabi'in mendengarkan dari sahabat. Tabi'ut tabi'in mendengarkan dari tabi'in. Kita yang mendengarkan dari para ulama, dari ustadz-ustadz. Ya. Setelah itu ya dia menyampaikan faballaghahu kama sami'ahu, sampaikan seperti yang kalian dengar. Itulah balighu anni walau ayat. Ya sampaikan aja seperti yang kita dengar atau yang Anda dengar. Artinya jangan takaluf memaksakan diri sesuatu sebenarnya kita nggak ngerti, nggak pernah dengar, tapi maksa-maksain. Jadi gitu ya. Ini menurut saya, nah bukan gitu. Ya, sampaikan aja seperti yang kita dengar. Makanya ketika seorang santri itu ngaji ya ada 3 tingkatan. Tingkatan yang tertinggi itu dia itu mencatat dan hafal, catatannya baik, hafalannya baik. Itu santri yang terbaik. Ya. Jadi kalau ngaji ya nyatet dia menghafalkan. Maka ketika dia balighu anni walau ayah, itu akurat ya. Yang saya catat begini, yang saya dengar begini. Nah itu akurat ya. Reduksinya sangat sedikit. Ya. Tetapi ada yang tingkatan kedua, hafal nggak nyatet atau nyatet nggak hafal. Ya, itu yang masih bagus, bisa merujuk ya. Saya masih ingat ya, saya diajarin begini ya bagus, alhamdulillah. Atau saya nggak ingat sih, cuman catatan saya punya. Nah itu bagus juga. Jadi saya baca apa yang saya catat tentang ayat itu. Tetapi kadang-kadang kita itu hampir semuanya masuk ke yang ketiga, nggak pernah nyatat, nggak hafal. Dan yang reduksinya kebanyakan ya sih. Ketika balighu anni walau ayah, ya kita ayatnya aja lupa. Habis itu
Allah telah berfirman yang artinya kurang lebih. Nah, jadi reduksinya kebanyakan. Ya. Nah, balighu anni walau ayah itu gitu. Fabalaghahu kama sami'ahu. Sampaikan seperti yang Anda dengar. Ya. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan faruba mubalighin au amin sami. Ya. Bisa jadi orang yang kita kasih tahu itu nanti lebih cerdas daripada kita sendiri. Jadi sampai seperti itu ya. Jadi makna balighu anni walau ayah itu bukan kita sakarpe dhewe ya, ta'assuf atau takalluf, enggak, memaksakan diri atau ngawur, enggak. Jadi sampaikanlah seperti yang Anda catat, sampaikan seperti yang Anda hafal. Itu ya. Terima kasih. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawabannya. Demikian kepada yang bertanya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan di kolom Q&A satu dari Anonymous. Bagaimana sebaiknya kita bersikap kepada non-Muslim saat Paus datang ke Indonesia? Ada yang keras perlakuannya, ada juga yang moderat. Bagaimana sebaiknya, Ustadz? Ya, bagaimana kita bersikap ketika paus datang ya ke tempat kita. Ya, yang pertama tentu saja kita ada adab-adab ya dengan non-muslim ya. Ketika memang dia datang sebagai tamu di tempat kita, ya kita perlakukan dengan baik. Itulah adab seorang muslim menerima tamu, apalagi dia tokoh dari agama lain. Dan itu yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berbicara dengan Adi bin Hatim, ya dengan demikian pula Umar Ibn Khattab ketika menaklukkan Masjidil Aqsa, ya. Karena memang keyakinan itu nggak bisa dipaksakan, ya. Yang kedua, kita memberikan sikap yang itu menjadi kesan bagi non-muslim. Misalkan kesan betapa baiknya orang muslim di Indonesia ini. Ya, kebaikan itu kan diukur bermacam-macam ya, yang itu bisa masuk dalam kriteria humanisme universal, ya jadi kesopanan, ya etika, ya sebenarnya itu juga masuk humanisme universal atau akhlak-akhlak yang islami, ya kan. Kemudian yang ketiga, nahnu nahkumu bidzawahir, ya kita itu menghukumi dengan hal yang zohir saja, ya artinya kita menggali sesuatu yang nggak kelihatan ya agak sulit, ya kan, agak sulit ya kita menggali, wah itu jangan-jangan punya niat buruk lah, gimana kita melihat niatnya, ya ya udah kita menghukumi dengan yang zahir. Dan yang terakhir ya kita yang harus sadar itu bahwa di Indonesia sendiri kan majemuk orang dalam memahami Islam dan majemuk kualitas seseorang itu. Seorang mantan rektor UIN aja bisa memaksa orang melepas jilbab ketika jadi paskibraka, yang itu betul-betul jauh di luar nalar kita kan, ya sampai seperti itu. Ya mestinya orang seperti itu orang nggak kenal Islam, ya penjahat, ya nah itu wajar. Nah berarti kita melihat betapa eh, apa ya eh, heterogen ya pemahaman dan apa ya misi-misi yang dibawa, dan kita nggak bisa merubah dengan seketika, ya nggak bisa. Makanya semuanya itu dalam apa berdakwah ya juga ada mekanismenya, ada aturannya ya. Nah, perlu diperhatikan apakah kalau kita kemudian mengatakan begini dan begitu itu akan membawa kebaikan ataukah akan membawa hal yang tidak baik ya. Nah, itu yang tentunya baiknya itu baik untuk Islam dan kaum muslimin ya. Kalau kita ngerti orang itu liberal misalkan, ya wajar lah kalau dia kayak kayak gitu, ya kan? Ada paus, ada enggak, ya orangnya kayak gitu. Kalau dia tipe penjilat, ya kira-kira begitulah sikapnya, ya. Dan kita nggak bisa merubah dia dengan mengata-ngatain ya di sosmed, nggak bisa. Yang mantan rektor melarang paskibra pakai jilbab, ya kita juga nggak bisa kan melaknat. Rasul kemudian mengatakan gimana eh, kita ini bukan tukang laknat, tetapi memberikan rahmat. Ya artinya
Ya, kita doakan mantan rektor itu semoga tobat ya, kembali ke jalan yang benar. Dan kemudian kalau bisa ya kita mendakwahi dia sekuat kita selama dia masih hidup. Ya kira-kira gitu langkah-langkah seorang muslim ya. Demikian. Baik Ustadz, jazakumullah khairan atas jawabannya dan insya Allah itu pertanyaan terakhir yang masuk pada pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Karena keterbatasan waktu kita cukupkan untuk pagi hari ini. Semoga kita bisa berlanjut untuk kajian yang selanjutnya di pekan yang akan datang. Baik, mari kita tutup kajian pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa Alhamdulillahirobbilalamin. kafaratul majlis, subhanakallahumma wa Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Jazakumullah khairan Ustaz Endri Nugraha Laksana atas penyampaiannya dan jawabannya. Jazakumullah khairan kepada para peserta yang sudah hadir pada pagi hari ini. Insya Allah kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Terakhir ada pengumuman berkaitan dengan wakaf pembangunan Pondok Pesantren Mahasiswi Asma Amanina dengan total kebutuhan dana 7,5 miliar. Bagi yang ingin berwakaf bisa untuk scan ya di kris yang telah kami sampaikan melalui screen. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.